Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi adik-adik sekalian di mata kuliah Rekayasa Sungai dan Konservasi Das. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara sebuah topik, yaitu bangunan pengatur sungai dan bangunan persungaian utama. Ya, ini ada sebuah gambar dari sebuah sungai yang cukup terkenal di Eropa. Ini Sungai Rin ya, Sungai Rin di Eropa. Sungai Rin ini di Jerman ya. Tapi Sungai Rin juga, coba kita lihat Sungai Rin. Kita buka Google Earth. Sungai Rin itu Rin River. Rin River itu terletak di negara Jerman ya, dengan terletak di Jerman. Ya, di Jerman, hulunya ada di Swiss, kemudian melewati Jerman dan menerus ke Nederland atau Belanda, kemudian bermuara di Laut Utara ya. Laut Utara itu di Eropa bagian utara. Baik, kembali ke slide. Ini contoh pekerjaan sungai. Awalnya Sungai Rin seperti ini ya. Nah, kalau di level air rata-rata atau kalau ulang 2 tahunan tampaknya seperti ini. Lalu dalam kondisi banjir atau water level tinggi, nah itu sudah disiapkan bypass seperti ini atau sudetan ya. Sudetan itu atau cut off atau bypass yang dilengkapi dengan adjustable weir atau bendung yang dapat diatur ya, dapat diatur debit air yang lewat di atasnya. Sehingga daerah-daerah pertanian yang ada di sekitarnya atau lahan-lahan pertanian atau lahan termanfaatkan lainnya di sekitar bantaran sungai ini tidak mengalami banjir ya, sehingga menimbulkan kerugian. Kira-kira seperti itu. Extreme high level pun dalam kondisi ini, dalam kondisi level banjir tinggi atau level air tinggi, itu tetap terkendali. Kenapa? Karena ada tadi sudetan dan yang dilengkapi dengan adjustable weir atau dam atau bendung yang dapat diatur muka airnya ya. Itu kegunaan dari bangunan persungaian atau bangunan sungai ya. Baik, macam-macam bangunan pengaturan sungai dan persungaian utama itu ada beberapa. Kita perkenalan ya. Yang pertama ada perkuatan lereng atau revetment, ada konsolidasi pondasi, ada creep atau groin, ada ambang atau ground seal, ada bendung itu sendiri, dan ada pintu air. Kita akan diskusi satu persatu. Yang pertama perkuatan lereng atau revetment. Revetment adalah bangunan yang diletakkan pada permukaan suatu lereng. Kalau lereng itu berarti memiliki kemiringan, sebuah bentukan permukaan lahan yang memiliki kemiringan tertentu ya. Karena ini kita bicara tentang bangunan sungai, maka bentukan kemiringan itu berada di sungai atau di dekat sungai. Nah, bangunan revetment itu adalah bangunan yang diletakkan pada permukaan suatu lereng yang melindungi suatu tebing alur sungai atau permukaan lereng tanggul, dan secara keseluruhan berperan meningkatkan stabilitas alur dan tubuh tanggul. Jadi fungsinya itu adalah melindungi suatu tebing. Jadi tebing dari sungai, dari sebuah alur sungai itu dilindungi
ya. Fungsinya apa perlindungannya? Berperan meningkatkan stabilitas alur. Kalau stabilitas itu maksudnya supaya alur sungai itu tetap, ya. Kira-kira begitu. Klasifikasi dan konstruksi perkuatan lereng terdiri atas 2, berdasarkan lokasi dan berdasarkan konstruksi perkuatan lereng. Berdasarkan lokasi ada 3 jenis perkuatan. Perkuatan lereng tanggul, perkuatan tebing, dan perkuatan lereng menerus. Kalau tebing ini dia cenderung pada bagian sungai yang di bawah, ya, low water revetment, biasanya basah dengan di daerah yang terdapat air debit rata-rata. Sedangkan perkuatan lereng menerus itu menerus sampai ke atasnya, di atas perkuatan tebing sungai yang ini. Kemudian berdasarkan konstruksi perkuatan lereng ada beberapa jenis yang dipakai untuk menguatkan lereng. Ada pelindung lereng, ada fondasi dan pelindung kaki, ada konsolidasi, ada pelindung mercu, dan seterusnya. Kita akan lihat satu persatu, ya. Nah, ini adalah gambar tipikal dari sebuah perkuatan lereng revetment yang bertingkat, ya. Nah, ini di sisi kanan ini sisi sungai. Ini yang dibilang tadi perkuatan apa tadi ini? Low water revetment, perkuatan tebing sungai, yaitu pada bagian sungai yang terendam air. MAN ini muka air normal. Biasanya muka air normal ini adalah debit rata-rata kala ulang 2 tahunan, ya. Sedangkan yang di atas ini, garis yang di atas ini adalah muka air banjir kala ulang 25 tahun. Nah, kalau yang di muka air normal ini ada kemiringan 1:1, maksudnya 1:1 ini adalah horizontalnya 1, vertikalnya 1 bagian, ya. 1 bagian panjang horizontal berbanding 1 bagian panjang vertikal, itu adalah kemiringan 1:1. Di bawahnya itu ada koker beton. Ini biasanya batangan beton, ya, bertulang yang sudah dicetak di luar lokasi, jadi sudah dalam bentuk batangan jadi, kemudian ditanam sebagai angkur atau berfungsi sebagai angkur, sebagai kaki penguat, ya, dipasang rapat. Bahkan di beberapa situasi ini dipasangkan rapat sehingga dia tidak tembus air ke sebelah belakangnya, ya. Nah, ini berfungsi sebagai angkur agar tebing yang di atasnya ini tidak mudah tergerus bagian bawahnya, sehingga nanti bisa saja tebing ini terbawa oleh arus. Kira-kira itu, ya. Kemudian di atasnya ini dibuat perkuatan yang lebih kurang sama, tetapi tidak memiliki angkur beton ke bawah. Ini untuk melindungi muka air banjir Ki-25. Nah, sedangkan yang ini karena dia tidak bersentuhan langsung dengan air dan bukan bagian dalam dari tebing sungai, maka maka tidak menggunakan semen, ya. Kira-kira begitu. Bentar, saya jawab dulu ini. Nah, maka tidak menggunakan semen, dia hanya sirtu campur tanah setempat, ya. Dia hanya pakai sirtu dan bercampur tanah untuk mendapatkan liat, ya. Jadi saling ikat antara sirtu dan tanah. Kemiringannya lebih landai dibanding yang sebelah kanan. Itu di sini ditulis 1,15, maksudnya 1 vertikal, 1 satuan panjang vertikal berbanding 1,5 satuan panjang horizontal. Kira-kira gitu, ya.
ini tipikalnya ini. Ini ditulis 3 meter di atas. Ini maksudnya supaya ada spasi untuk orang atau manusia bisa berjalan di atasnya dengan mudah, yang berfungsi sebagai jalan inspeksi atau jalan pemeriksaan dalam hal perawatan tebing sungai. Ya. Nah, ini yang lebih kurang sama, tetapi ini tidak bertingkat. Satu kali saja dia pakai muka air normal. Dia pakai muka air normal ini, kemudian muka air banjir Q25-nya sama ya. Maksudnya sama itu perkuatannya satu tingkat saja. Sedangkan yang ini dia menggunakan koker beton dengan ketebalan 50 cm, lebar 1 meter, tingginya bisa sesuai kedalaman ini ya. Tingginya 3 meter, lebarnya 1 meter. Jadi dia seperti sheet pile, lembaran-lembaran beton yang dibentuk menyerupai dinding, dipasang rapat dengan tujuan supaya air yang berada di bawah dasar sungai ini tidak merembes masuk dan merusak. Ya, tapi bukan kedap air ya, tetap agak merembes sedikit ya, tetapi tidak bisa menimbulkan gerusan atau scoring di bawah tanggul ini ya, beton ini. Yang ini sama ya. Oke. Nah, kemudian ini ada contoh dari perkuatan lereng di sungai. Gambar sebelah kiri atas ini ada sebuah kondisi banjir di mana ada sungai menikung ke kiri. Kemudian ini perhatikan di sini ada kebocoran tepi sungai sehingga meluap membanjiri sawah yang ada di tepi kiri, terus ke sana banjir semuanya ya, membanjiri perumahan-perumahan. Nah, pasca banjir kemudian dibuatkan perkuatan lereng ini yang melingkar, yang ini lihat ya, ini di tebing seperti ini. Kemudian ini airnya sudah tidak banjir. Harapannya apa? Ini tidak lagi, kalau banjir tidak lagi masuk menggenangi sawah dan pemukiman. Nah, ini bisa menggunakan model lapis 3 lapis. Yang paling pertama, yang paling di luar itu materialnya lebih besar, berfungsi sebagai armor layer atau layer pelindung. Kemudian yang di bawahnya itu ada batu yang lebih kecil yang terdiri dari batu-batu yang lebih kecil yang berfungsi sebagai penyaring ya. Nah, dan yang lebih kecil lagi yang di bawah ini berfungsi sebagai peredam dari energi air yang lewat. Nah, ini model perlindungan 3 lapis ya. Berikutnya ini contoh dari perkuatan tebing. Yang kiri atas ini sebuah tebing, ini sepertinya di Sungai Rin ini ya, kalau nggak di Jepang. Ini tebingnya tegak lurus menggunakan beton bertulang. Kenapa demikian? Karena kalau tegak lurus ini hanya menggunakan ruang yang sedikit. Coba bandingkan dengan yang di bawah, karena dia miring, maka menggunakan ruang yang lebih banyak spasinya ya, spasi yang dia gunakan. Sedangkan ini karena lurus, maka yang di sebelah kiri ini bisa digunakan orang sebagai tempat pedestrian ya, tempat olahraga dan fasilitas umum perkotaan lainnya. Kalau dibuat seperti ini mungkin dia miring ya, sudah ke sana, jalan ini nggak ada ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh revetment di sungai ya. Ini dibuat begini, miring, nanti dikasih pasangan batu. Untuk apa? Supaya tidak terjadi gerusan. Pak, kenapa dibikin di sini? Ya, ini karena